Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis akan bahas soal beberapa yang berhubungan dengan PCX ya. Ada soal setang, ada soal ganti janji ganti suspensi gratis, dan syaran ya kalau mau pilih suspensi gimana. Nah, untuk soal setang ini penulis sarankan ya, sebaiknya nggak usah melakukan perbaikan setang dulu ya. Jadi kan sekarang ini banyak pemilik PCX yang, nggak semua tapi banyak pemilik PCX yang mengeluh setangnya miring. Jadi miringnya miring ke kanan. Dari sisi keindahan mungkin ya kurang sip lah ya. Tapi sebelum sebelum minta diperbaiki, sebaiknya coba cek dulu, karena ada keuntungan yang bisa diraih kalau misalnya stangnya ini miring. Jadi stang miring ini bisa jadi solusi untuk mereka yang merasakan setangnya ini terlalu rendah. Ada bro ya yang merasa setangnya PCX ini kerendahan, terlalu rendah. Jadi dia kalau mengendarai nggak bisa pundaknya tegak, itu harus dibuat bongkok gitu biar biar bisa nyampe. Jadi duduknya nyangkuk, duduknya nggak bisa betul-betul tegak gitu loh, nggak bisa nggak bisa benar-benar relax, harus agak nyangkuk ke depan gitu. Jadi sulit gambarkannya kalau nggak ditunjukkan ya. Ya perlu tunjukkan gambarnya lah ya. Jadi bagian dari pundak itu jadi maju ke depan. Nggak bisa pundak ditegakkan ke belakang karena setang PCX ini pendek, lebih pendek lah dari NMAX. Mungkin ya nggak semua sih, soalnya punya Suzuki Next penulis juga nggak terlalu rendah ya, masih bisa masih termasuk tinggi ya. Kemungkinan problem ini hanya terjadi di PCX saja. Nah, solusinya gimana? Yang sulit kalau misalnya setang terlalu pendek itu kalau ngegas. Karena ngegas itu kan muter-muter tangan. Nah, untuk muter-muter tangan ini bikin daya raihnya berkurang. Jadi kalau mau daya raihnya banyak, harus harus tangan lebih dijulurkan gitu. Nah, kalau setangnya miring lebih enak, gas lebih mudah terjangkau. Kalau tangan kiri sih kan cuma pegang-pegang, nggak puter-puter gas, nggak terlalu penting lah.
Jadi penulis sarankan ya, sebelum ganti sebaiknya dicek dulu kalau setangnya dibuat lurus apa enak pegangnya atau enggak. Enak enggak bisa muter gas, karena kalau enggak enak ya biarin aja miring. Mending miring kan daripada setangnya enggak bisa diraih, daripada dipakainya enggak enak. Soalnya ada sih bro yang merasa bahwa setelah dibenahi itu juga jadi nggak enak, lebih enak daripada lebih enak sebelumnya lah. Jadi ya pertimbangkan itu, nggak semua kalau dibenahi makin enak ya. Miring, stang miring bisa aja lebih baik. Tentu ya kalau punya modal, pertimbangkan ganti setang sekalian, dibuat lebih tinggi, yang lebih nyaman, yang lebih cocok lah. Wis terserah, wis sakarepe ya, biar bisa lebih enak. Dan kalau nggak salah penulis dengar juga cara memperbaikannya agak kasar ya. Ban depan dijepit sama stand outnya, terus setang ini dipaksa muter. Jadi untuk stangnya ini dia udah nggak miring lagi, udah aman ya, ini udah nggak miring lagi. Dan ini sebenarnya sangat mudah sih, dia nggak ngebongkar ini, nggak buka baut ini, ya. Dia hanya memainkan ya kayak sepeda aja gitu loh, ya. Jadi kayak sepeda, ban depannya itu dikunci, ya. Ya di sana kan ada alatnya ya. Ban depannya itu dikunci ya, di kiri kanan. Di sini tuh ada besi ya, di sini tuh di kiri kanan tuh ada besi ya. Pasti kan kalian kalau ke dealer ke tempat servis tuh ada di sininya kan tuh dikunci ya, ada pengunciannya itu. Nah jadi tuh setelah dikunci, nah ini stang yang miring ke kanan ini dia itu langsung diadu gitu loh, diadu ke kiri gitu. Nah kan lama-lama nanti bannya itu kekunci. Nah stangnya ini kan lama-lama ke kiri gitu loh. Nah jadi ya seperti itu, mudah sih. Kita juga bisa sebenarnya. Jadi kita mengunci bannya ini. Nah terus stang ini agak kita ke kiriin pelan-pelan. Mudah sih sebenarnya. Sempet ada keanehan sih waktu ini. Pertama kan sama mekaniknya itu di ini ya, udah diperbaiki kan, ini kan miring ke kanan udah diperbaiki. Nah gue disuruh tes jalan, setelah gue lihat kok malah agak miring ke kiri ya. Agak miring ke kiri sedikit, walaupun sedikit banget. Nah terus diperbaiki lagi, dikananin lagi agak sedikit, ya udah sekarang jadi normal kembali. Nantilah. Ada yang gitu, padahal kan harusnya dibongkar sampai kelihatan baut yang untuk mengencangkan roller bearing laher untuk setirnya dikendori, diputer tanpa perlu pemaksaan, terus dikencangkan lagi. Itu cara yang benar. Tapi beberapa kok ya penulis cuma dengar beberapa contoh sih. Nanti kalau penulis nemu lagi, penulis sertakan ya. Itu pakai kasaran, ban dicepitkan ke sandaran ban, terus setang dipaksa muter. Wah, kalau misalnya pakai kayak gitu, ngapain harus ke bengkel ya? Lakukan sendiri aja, po.
Kalau gitu itu nggak ada istilahnya ahli-ahlian. Problemnya apa kalau diperbaiki pakai cara seperti itu, pakai cara kasaran seperti itu? Problemnya adalah setang PCX 160 itu beda dari setang motor Matic Honda yang lain. Ingat loh, PCX 160 itu setangnya istimewa, ada karetnya. Nah kalau dipaksa gitu, apa yang terjadi nanti sama karetnya? Kalau ya karetnya meleot-meleot gimana? Berubah bentuk. Ya wes itulah resikonya. Mungkin mending nggak usah dibenahi aja lah. Biarin miring. Yang penting aman. Toh miring cuma tampilan kan ya, visual. Nah berhubungan dengan setang ini, penulis juga kaget ya, ada beberapa milik PCX 160 yang ngomong kalau lepas setang motor itu cenderung belok. Satu orang yang mengalami ini nyebut lepas setang belok kiri sendiri, lepas setang belok kanan sendiri. Ada juga yang ngomong ke kiri terus, ada yang ngomong ke kanan terus. Nah, mengapa kok ini bisa terjadi ya? Mengapa kok lepas setang, pengemudi sambil lepas setang, setang itu cenderung belok? Jadi rasanya Honda ini pakai geometri setang yang berbeda daripada PCX sebelumnya. Geometri setang itu macam-macam ya. Bisa kelihatan dari apa? Asnya. Jadi asnya ada yang ke depan. Asnya ada di bagian depan garpunya, jadi pusat puternya roda itu ada di depan garpunya, ada yang di belakang garpunya, itu contohnya. Dari triangle-nya juga bisa, dari garpunya itu dibuat lebih ke depan atau lebih ke belakang, kan nggak begitu kelihatan ya kalau dari luar. Harus lihat rangkanya dulu. Jadi garpu ini ada yang bagian bawahnya ini agak maju ke depan, ada yang agak maju agak mundur. Ini mempengaruhi handling. Yang apa? Kalau nggak salah, yang ke depan itu lebih stabil, yang ke belakang itu lebih dinamis. Jadi rupanya Honda itu memutuskan untuk pakai desain yang mementingkan kelincahan. Jadi yang namanya kelincahan, kelemahannya adalah nggak bisa stabil ketika di kecepatan tinggi. Ya kalau dipegang setangnya ya tetap lurus. Maksudnya itu kecenderungannya kalau lepas tangan tadi itu loh. Kan banyak ya yang ngomong pengendaliannya PCX itu lincah, dibuat selap-selip enak. Nah itu adalah perbedaan geometri, beda dari sebelumnya. Belok-belok sendiri itu ya konsekuensi lah dari
kelincahan itu. Ya tentu no problem ya, karena siapa sih yang nyetir dengan lepas tangan. Kalau dulu sih ada anggapan bahwa stang stabil di jalan lurus itu yang terbaik, bikin perjalanan jauh nggak capek atau gimana gitu loh. Tapi ya lihat saja lah nanti, pasti orang yang ngomong gitu pasti ngoreksi lah, pasti ngoreksi, nggak mungkin bakal terusan koar-koar, wah yang paling baik itu yang stabil, enggak lah. Pasti si mas-masnya ini yang dulu ngomong motor itu lebih enak steering yang stabil, pasti sekarang ngomongnya steering itu lebih enak yang lebih mudah belok, pasti kayak gitu, dijamin lah ya. Nah, karena kan trennya sudah setang kalau dilepas tangan belok-belok sendiri. Pasti orang-orang yang ngomong, yang dulu-dulu ngomong kalau motor itu lebih baik setangnya stabil, pasti berubah pendapat. Ini dijamin lah, lihat aja nanti. Apa bisa dirubah karakter ini? Menurut penulis sulit ya. Kalau yang namanya geometri setang itu ya termasuk banyak yang harus diganti. Entah apakah ganti upside down, modif jadi upside down akan mengubah atau enggak. Karena kalau geometrinya dilakukan di bagian triangle-nya susah. Harus cari triangle aftermarket ya. Yes, terus soal janji ganti suspensi. Jadi penulis baru sadar bahwa ada janji ya di videonya SIM Rizal ya, disebut ada janji bahwa kalau misalnya Honda nemu solusinya gret-gret, nanti konsumen bisa ganti secara gratis. Nah, tapi kata mekaniknya, kata kepalanya juga, kalau emang di batch kedua ini ada perbaikan yang terbaru, nanti ini kan kita pembeliannya di batch pertama. Nah, nanti kalau udah ada perbaikan di batch keduanya, dia itu shocknya ini akan diganti yang baru secara gratis ya. Wah, ini sesuatu yang luar biasa juga sih. Jadi nanti kalau emang ada masalah, emang ya masalahnya gak terpecahkan, terus ada shock terbaru, nah ini ntar shocknya diganti nih, shocknya diganti yang terbaru dan itu gratis. Nah ini nih yang bikin menimbulkan suaranya itu kan di ini nih, antara gesekan per dan cover ini nih ya. Jadi shocknya itu main begini ya, miring gini, jadi dia kena cover. Itu janjinya ya. Penulis nggak tahu apakah Honda bakal mampu untuk mengatasi ini atau tidak. Tapi ini penulis cuma beritahu aja. Banyak yang banyak juga pemilik PCX 160 yang mengeluh suspensinya itu keras. Kerasnya itu bukan waktu lewat jalan mulus-mulus, enggak, tapi waktu lewat jalan yang gelombangnya tinggi, yang perubahan permukaan aspalnya tinggi ya, seperti sambungan jalan, polisi tidur, jalan yang kacau gitu ya. Yang merasakan ini tentu rider-rider yang hidupnya bukan di jalan super mulus, super datar. Suspensi nyentak, bikin sakit pinggang, atau disebut jedak-jeduk, bunyinya keras gitu. Ini banyak orang nyalahkan suspensinya, padahal sebenarnya enggak. Sebenarnya itu bukan salah suspensi,
Jadi kalau misalnya ya banyak pemilik PCX 160 berharap terus bahwa Honda bisa menemukan solusi suspensi yang nyentak ini, jangan ya. Itu disengaja, desain itu sudah bawaan, sudah karakteristik desain untuk motor perkotaan, motor urban ya. Jadi emang sudah didesain seperti itu. Kalau gelombangnya kecil diredam, tapi konsekuensinya gelombang besar jadi nyentaknya amit-amit. Nah, itu sudah karakternya, itu sudah by design, itu sudah faktornya. Yang ada kemungkinan itu ya sepertinya adalah geret-geret. Kalau penulis sudah analisa sebelumnya, sumber geret-geret itu adalah per yang bengkok. Per bengkok karena bagian engsel suspensinya. Bagian engsel suspensinya ini maaf, bagian engsel suspensinya ini seret ya. Karena ya apa ya, engsel suspensi itu jarang ada yang melumasi, jadi sudah termasuk lumrah lah. Cuma karena per dari PCX 160 ini panjang, jadi masalah. Jadi kalau misalnya suspensinya pendek, engsel suspensi yang seret nggak licin itu no problem. Tapi begitu panjang, nah hambatan kecil dari suspensi, dari gerakan suspensi ini jadi pengaruh. Jadi penyebabnya adalah karena ketika memendek, suspensi itu kecenderungannya adalah bergerak ke belakang. Jadi ketika suspensi swing arm atau mesinnya ini, bagian CVT-nya ini bergerak memendek, yang bawah itu memaksa bagian atasnya ke belakang, engsel yang atas memaksa pernya juga bergerak ke belakang. Jadinya per melengkung ke belakang. Ke belakang apa ke depan ya? Ke depan ya. Sorry. Ke depan. Maaf, bukan ke belakang, ke depan. Nah, karena bergerak ini karena saling ngadu ya dengan engselnya. Jadinya per itu melengkung. Karena melengkung ini, terus per jadi mengenai bungkus plastik. Nah, plastiknya ini kan jaraknya dengan per itu cukup rapat ya. Jadi jarak plastik dengan pernya itu kan cukup dekat lah. Ada gap memang, tapi
Ya karena pernya melengkung, per ini jadi bergesekan dengan selongsong plastiknya, dan rupanya parah gesekannya sehingga menimbulkan geret-geret gitu katanya. Ya entah eh, Honda mampu atau tidak untuk mengatasi masalah ini. Honda sendiri sepertinya ya termasuk kaget sekali mungkin ya ketika tahu loh kok geret-geret gitu ya, karena mungkin sebelumnya waktu dalam desain nggak pernah ketemu kali ya. Ya sama lah kayak setang gitu ya. Sepertinya Honda sama sekali tidak menyangka mungkin ya ke setangnya kerendahan, sehingga disengaja dibuat lebih pendek setangnya biar lebih mudah dikendarai. Karena apa? Masalah ini nggak ketemu waktu desain karena motornya nggak pernah dicoba ya. Terus sampai di tangan konsumen dicoba terlalu pendek, baru Honda memutuskan mendadak, udah untuk yang produk baru habis ini setangnya dibuat miring semua aja biar lebih enak dipakainya, mungkin gitu. Nah yang suspensi geret-geret ya bisa jadi gitu juga. Jadi waktu desain Honda sama sekali nggak pernah nggak pernah tahu gimana efeknya. Jadi Honda ya desain tok, terus lah diproduksi. Begitu sampai tangan konsumen Honda baru tahu, wah ternyata kalau pakai selongsong begini jadi geret-geret gitu. Ya entah apakah Honda nanti mampu untuk mengatasi masalah geret-geret ini atau tidak, karena kayak apa misalnya kayak masalah per bengkok di PCX sebelumnya itu rasanya dari konsumen yang kasih info. Jadi ada konsumen yang deteksi bahwa ternyata dudukan pernya itu miring, nggak lurus. Ada itu. Jadi dudukan per itu di waterpass itu kelihatan miring, beda antara kiri dan kanan. Nah itu yang diluruskan. Jadi sebaiknya ya sebagai konsumen Honda ya coba cari solusinya untuk geret-geret ini, karena bisa jadi Hondanya sendiri nggak mampu. Mereka ini butuh masukan dari konsumen untuk bisa menyelesaikan masalah di Honda PCX 160. Jadi jangan ragu-ragu, kita orang Indonesia ini lebih pintar dari pabrikan. Orang pabrikan Hondanya ini sering nggak mampu mengakukan masalah seperti itu. Saya mau isi bensin dulu. Jadi untuk masalah ganti suspensi gratis ini ya, sebaiknya sebagai konsumen ya, para pemilik PCX ini harus membantu Honda, karena dalam sejarah kita yang lebih tahu gimana caranya menyelesaikan masalah yang ada pada motor. Jadi tukang-tukang pinggir jalan itu lebih hebat-hebat ya. Untuk suspensi ini sebaiknya lah dari konsumen ini selidiki sendiri, terus diposting biar ahli Jepangnya cepet ngerti. Soalnya kalau nggak gitu bisa jadi solusi ini baru muncul setelah misalnya PCX 180 atau Vario 200 kayak gitu. Ya ini seperti penulis cerita seperti ini kan sudah terjadi lah. Kasus geredeknya PCX 150 itu kan baru selesai di PCX 160 ya. Terus lagi ya,
sekali lagi masalah untuk suspensi nyentak itu terjadi bukan karena suspensinya, tapi karena engine mounting. Banyak ya yang posting, penulis lihat gitu ya, tanya-tanya atau punya ide gitu. Begitu tahu motor PCX 160 ini suspensinya nyentak, pikirannya adalah ganti suspensi aftermarket. Sebagai pemilik motor ini NMAX yang penyakitnya sama persis, sama ya, NMAX PCX itu penyakit dari sisi suspensinya sama. Penyakit pertama apa? Engine mountingnya, ada stoppernya. Penyakit kedua adalah suspensi yang juga nggak cocok untuk Indonesia. Jadi Honda PCX NMAX ini didesain itu tidak untuk kondisi Indonesia. Jadi kalau PCX atau NMAX itu cocoknya jalan yang mulus, yang permukaannya kayak hampir-hampir kayak gini lah ya, yang nggak ada perubahan permukaan aspal ekstrim. Jadi keunggulannya engine mounting yang yang didesain khusus untuk negara Jepang ini adalah kalau gelombang kecil-kecil seperti ini ya, atau ya seperti ini itu jadi nggak terasa, goncangan kecil-kecil nggak terasa. Semua getaran kecil ini keredam sama mesin, karena mesin jadi bagian dari suspensi juga. Penulis sendiri motornya sudah dimodif. Bagian mekanisme yang membuat mesin ikut bergoyang ketika kena benturan itu penulis ganjal. Jadi kalau yang sama-sama punya NMAX ya, atau pingin lihat mekanismenya, itu bisa ngikutin NMAX, karena NMAX itu bagian stoppernya itu bisa kelihatan jelas, ada di sebelah kanan ya, di belakangnya radiator. Kalau kita ngikutin di belakangnya bisa kelihatan itu bagian stoppernya gerak-gerak, naik turun gitu. Nah, begitu ketemu permukaan aspal yang perubahannya ekstrim, nah ya, kayak gini, mana lagi, nah yang kayak gini nih, nah gitu, itu bagian stoppernya ini akan gerak jedek sampai natap. Jadi sampai kebentur. Biasanya nggak kebentur, karena kalau getarannya kecil itu nggak sampai membentur. Nah, reaksi ekstrim terjadi ketika gerakan stopper ini sampai membentur batas. Nah, ini begitu sudah membentur batas, semua energi yang terakumulasi oleh mesin ini disentakkan secara keseluruhan, full 100% secara mendadak ke suspensi. Jadinya yang terjadi adalah yaitu sentakan yang bikin sakit pinggang. Nah, ketika diganjel nggak gerak lagi kan, semua semua gerakan
gelombang permukaan jalan baik kecil atau besar itu akan disalurkan ke suspensi. Jadi kecil ataupun besar semua akan lari ke suspensi. Negatifnya adalah gelombang jalan kecil-kecil jadi terasa. Ya tergantung dari suspensinya juga ya. Gelombang kecil-kecil jadi terasa. Tapi gelombang besarnya jadi nggak nyentak lagi. Begitu kita ganjal mekanisme itu, sama sekali nggak ada yang bikin sakit pinggang. Sentakan itu bakal masih dalam toleransi lah. Ya penulis sudah cukup tua ya, rambutnya wis putih kabeh. Itu sentakan itu nggak bikin sakit pinggang. Padahal dulu penulis termasuk yang sensitif ya, termasuk yang sensitif terhadap sakit pinggang. Sempat sakit pinggang lama itu ya. Ternyata milih motor itu bisa mempengaruhi pinggang, kesehatan pinggang ya. Nah, jadi setelah diganjel sudah nggak ada sama sekali sakit pinggang. Padahal waktu itu suspensi belum ganti ya, masih orisinil. Begitu engine mounting sudah diganjel, enak sekali. Yang berikutnya soal suspensi. Penulis sudah ketemu sendiri lah ya, ketemu PCX 160. Kebetulan di sini, di daerah sini, kebetulan sekali karena jalan ini merupakan jalan yang menantang bagi suspensi. Bisa kelihatan motor yang suspensinya jelek atau suspensinya bagus di jalan ini. Karena apa? Jalannya bergelombang. Kalau motor stabil, dia ngayunya nggak banyak. Nah, motor yang suspensinya jelek, ayunannya banyak. Dan ketika PCX 160 lewat jalan itu tadi, kelihatan sekali ya, suspensinya itu ternyata sama jeleknya lah ya dengan punya NMAX. Nih PCX baru. Suspensinya hancur-hancuran ini emang wes. Dia mati dulu lah. Ini loh kalau yang nggak percaya ini. Terserah, nggak bisa lihat, pokoknya penulis bisa lihat sendiri ini ya, suspensi kacau ini. Memang pernya lebih empuk, tapi bukan itu yang penulis masalahkan. Empuknya no problem, yang problem adalah karena hambatan shock breakernya ternyata lemah. Jadi suspensi itu, suspensi mau NMAX mau PCX ya, itu kan sama-sama dibuat oleh pabrik Jepang ya, suspensi merek Jepang, Showa atau KYB, Honda juga pakai KYB juga kadang pakai Showa, sama jeleknya. Jadi suspensinya Showa atau KYB itu cuma cocok untuk negara Jepang yang jalannya super mulus dan super datar. Cirinya apa? Cirinya adalah suspensi ini menghambat satu arah. Menghambat satu arah itu cocok banget kalau untuk jalan super mulus super datar, karena perubahan permukaan jalan itu jarang sekali. Mungkin 100 km sekali atau 2 kali gitu ya. Selama perjalanan kena polisi tidur sekali, enak. Karena apa?
ya kompresinya ini nggak ada hambatannya, langsung seret gitu, nggak dihambat sama sekali. Beda dengan suspensi buatan Cina atau buatan Thailand ya, beda. Tapi kelemahannya begitu dipakai di jalan yang nggak rata, karena hambatannya searah, suspensi ini makin lama makin pendek. Dan kalau sudah makin pendek, ya jangan harap bisa dapat kenyamanan ya. Yang dapat itu ya kengerian ya, ketidakstabilan ya, motor loncat-loncat ya. Dan rupanya pabrikan Jepang ini menyadari hal itu. Dan ya seperti biasanya lah ya, solusi mereka itu nggak sip, jelek, nggak layak ya. Jadi bukannya mekanisme single actionnya yang dirubah, tapi hambatan suspensinya dihilangkan. Jadi hambatan kompresi kan sudah nggak ada. Nah, yang hambatan ribon ini dibuat kekurangan sekali gitu loh, dibuat hampir nggak ada. Jadi suspensi baru nyis tapi sudah seperti soak. Efeknya adalah tidak stabil. Jangan pakai alasan kalau empuk itu normal jadi nggak stabil ya. Karena penulis sendiri sekarang pakai suspensi empuk. Penulis sendiri merasakan suspensi sangat nyaman. Empuk, tapi dipakai kencang stabil tuh. Jadi empuk nggak stabil itu adalah cuma cacatnya suspensi merek Jepang. Jangan disamaratakan suspensi buatan Cina atau buatan Thailand dengan suspensi buatan Jepang. Empuk nggak stabil itu cuma cacat yang terjadi di suspensi buatan atau merek Jepang. Karena mereka negaranya kan jalannya super mulus dan super datar. Jangan diharap mereka itu bisa bikin suspensi yang bagus untuk negara yang jalannya ya kayak gini-gini lah, banyak lubang ini, banyak bagian jalannya nggak rata. Jangan diharap lah ya, yang logis lah, yang logis. Kalau memang sudah negaranya gitu ya kita jangan harap para ahlinya mampu untuk bikin suspensi untuk jalan yang kayak Indonesia ini. Mungkin ada yang kepikiran untuk ganti suspensi. Terus terang sulit pilihannya. Kalau pilihan optimal itu Öhlins. Öhlins itu pabrik yang rajin, pabrik yang beneran serius dalam buat suspensi. Jadi ini suspensi apa modifikasi ini? Entah Öhlins beneran atau enggak ini. Jadi mereka buat suspensi sudah pakai standar yang baku. Jadi ukuran per itu disesuaikan dengan berat badan ridernya. Jadi untuk rider beratnya segini, mereka tawarkan yang pernya ukurannya segini. Rider ukuran segini, mereka tawarkan per yang ukurannya segini. Dan untuk PCX misalnya, itu beda dari untuk NMAX. Ukuran pernya beda. Hambatan suspensi ya mestinya juga beda. Opsi lain mungkin YSS. YSS katanya terjangkau. Ya penulis nggak tahu lah ya. Kalau YSS yang mahal itu harganya ya tetap aja sama dengan Öhlins ya. Ya cari yang murah-murahan lah ya.
karena Olin sendiri nggak menyediakan suspensi yang tanpa tabung atau yang tanpa setelan. Padahal di produk katalog mereka ada produk suspensi seperti itu, tapi entah kenapa Olin nggak produksi. Sayang banget ya. Nah, YSS ini kelemahannya adalah yang jualan itu nggak ngereken, yang jualan khusus di Indonesia itu nggak ngereken. Soalnya yang YSS Amerika itu perhatian betul dengan soal per itu ya. Jadi kita beli per YSS, suspensi YSS itu gambling. Kalau pas beruntung bisa dapat suspensi yang empuk, kalau pas apes dapat suspensi yang keras. Nah, yang kebanyakan beruntung itu adalah yang suspensi YSS untuk motor-motor kayak Beat, Mio atau semacamnya, Scoopy gitu ya. Nah, yang apes ini yang suspensinya PCX, NMAX ini banyak apesnya. Kalau beli YSS kebanyakan akan terlalu keras, kecuali berat pemirsa ini 100 kg atau lebih dari 100 kg. Beli suspensi YSS akan biasanya terasa keras atau terlalu keras atau sangat keras. Ya, masalahnya cuma dari ukuran per. Nah, jadi ada triknya. Kalau pingin beli suspensi YSS yang empuk, itu sebaiknya beli yang ukuran pernya itu sama dengan Olins. Nanti penulis sertakanlah daftar ukuran pernya Olins ya, biar bisa jadi referensi, bisa jadi acuan milih suspensi YSS yang mana gitu loh. Ya, Olins kan jadi referensi. Nah, nggak salah kan kita pakai ukuran pernya Olins itu, karena yang namanya ukuran per ini standar ya, sama antara pabrik satu dengan yang lain. Satuannya Nm, Newton meter. Kalau misalnya nggak nemu, nah penulis sarankan untuk pakai suspensi DBS. Penulis nggak tahu apa ada suspensi lainnya yang mirip DBS. Satu hal di DBS itu adalah pernya empuk, terlalu empuk malah. Kalau beli suspensi DBS, kita harus beli tipe yang ada setelan preloadnya. Karena kalau nggak gitu, bakal terlalu empuk. Dipakai boncengan mentok parah ya kalau kita nggak pakai preload. Jadi kita beli yang ada preloadnya. Terlalu empuk ini ya jadi bikin dilema juga, karena kalau dibuat nggak mentok berdua, dipakai sendirian keras. Disetel empuk untuk sendirian, dipakai berdua mentok. Ada solusi ya untuk hal ini yang penulis sudah coba sekarang ini, yaitu pakai ganjal per, pakai spring buffer atau pakai sport damper. Jadi kita pakai spring buffer atau sport damper, itu kita pasang lah sesuai dengan berat badan kita. Setel preloadnya ini minimal ya, terus pasang sport dampernya, terus kita lihat apa perlu lagi pakai setelan preload. Dan penulis pakai setelan preload minimal sekali sekarang, dan hasilnya apa?
motor jadi jauh lebih stabil, lebih nyaman ya ketika ukuran pernya pas. Beda lah dari ketika pakai setelan preload yang apa butuh banyak itu, wah keras itu. Sekarang bisa pakai setelan preload kecil dan hasilnya empuk, nyaman, dipakai berdua nggak mentok. Ya wes begitu sajalah sarannya ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.